Universitas Siliwangi akan memaparkan materi tentang pengantar perpajakan. Saya Yoga Permana dengan NPM 2234031111. Saya Amanda Salsa Alvara dengan NPM 2234032818. Saya Nabila Maharani dengan NPM 2234030022. Saya Melis Mawati dengan NPM 2234030025. Saya Siti Fatimah dengan NPM 223403113. Saya Almaida Azhara Kamalia dengan NPM 223403211. Saya Novianti Ruhmana dengan NPM 223403230. Saya Lewat Fajri dengan NPM 224031058. Sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya langsung ke pemaparan materi. Gambaran umum perpajakan. Nah, hukum pajak terdiri dari dua kata, yaitu kata hukum yang memiliki arti kumpulan peraturan atau yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua ada kata pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dan dapat ditunjukkan atau digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Selanjutnya, hukum pajak ini memiliki arti, yaitu suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Nah, selanjutnya ada hukum pajak. Hukum pajak ini mengatur satu, siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak. Yang kedua, apa yang menjadi objek pajak. Yang ketiga, kewajiban terhadap pemerintah. Yang keempat, timbul dan hapusnya hutang pajak. Dan yang kelima ada cara penagihan pajak. Dan yang terakhir ada cara mengajukan keberatan dan banding. Nah, hukum ini terbagi ke dalam dua, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara lainnya. Nah, sedangkan hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan negara dengan warga negaranya. Nah, hukum pajak dibagi ke dalam dua jenis, yaitu satu hukum pajak material, yang kedua hukum pajak formil. Hukum pajak material yaitu memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, dan berapa besarnya pajak yang harus dikeluarkan, dan kapan hapus dan timbulnya pajak, dan hubungan pemerintah dengan wajib pajak, contohnya PPh, PPN. Nah, kedua ada hukum pajak formil, yaitu memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung agar hukum pajak material ini dapat terwujud, contohnya KUP. Perbedaan pajak, retribusi, dan sumbangan. Nah, pajak yaitu merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat kontraprestasi yang secara langsung dan dapat dirasakan dan digunakan untuk kepentingan umum. Nah, sedangkan retribusi merupakan iuran yang tidak ada paksaan dan kontraprestasi langsung dan dapat dirasakan secara pribadi. Sedangkan sumbangan pungutan yaitu yang diatur oleh pemerintah, di mana yang merasakan manfaatnya ini hanya sekelompok tertentu. Nah, pengertian pajak ini memiliki arti, yaitu pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang bagi yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung. Jadi dia tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan negara. Nah, unsur yang terkandung dalam pengertian pajak yaitu ada iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, ada tanpa jasa timbal balik, yang terakhir ada digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Nah, fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi budgeter dan fungsi Fungsi budgeter yaitu pajak sebagai sumber penerimaan negara, sedangkan fungsi reguler yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam sosial dan ekonomi. Syarat pemungutan pajak yaitu ada syarat adil, yuridis, ekonomis, finansial, dan sederhana. Selanjutnya ada teori pemungutan pajak, yaitu ada teori asuransi, kepentingan, daya pikul, bakti, dan teori asas daya beli.
cara pemungutan pajak, yang pertama ada seal-seal pajak. Terdapat 3 metode, yaitu yang pertama ada real seal, fictive seal, lalu hybrid seal. Lalu selanjutnya ada asas pemungutan pajak. Ada asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Selanjutnya sistem pemungutan pajak ada 3 cara, itu official assessment system, self assessment system, dan without holding system. Pengelompokan pajak berdasarkan golongan, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Menurut sifatnya ada pajak subjektif dan pajak objektif. Menurut lembaga pemungutnya ada pajak pusat dan pajak daerah. Timbul dan hapusnya hutang pajak. Timbulnya hutang pajak karena dikeluarkannya SKP. Lalu ada karena keadaan atau perbuatan. Dihapusnya hutang pajak karena adanya pembayaran, adanya kompensasi karena daluarsa, lalu adanya pembebasan dan penghapusan. Struktur tarif pajak ada tarif proporsional, tarif progresif, tarif degresif, dan tarif tetap. Hambatan pajak ada perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Oke, di sini saya akan membahas tentang inti permasalahan pajak, di mana saya akan membahas terlebih dahulu yang namanya subjek pajak. Apa sih yang disebut subjek pajak? Yaitu subjek pajak merupakan segala sesuatu, baik orang, pribadi maupun badan, yang berpotensi menjadi sasaran dikenakannya suatu pajak. Selain itu ada juga yang namanya wajib pajak, di mana wajib pajak merupakan orang pribadi maupun badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Selain itu ada juga yang namanya hak wajib pajak. Hak wajib pajak sendiri yaitu hak yang harus didapatkan oleh seorang wajib pajak, di mana poin-poinnya yaitu yang pertama, hak mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari Fiskus. Terus yang kedua, hak untuk membetulkan SPT. Yang ketiga, hak untuk memperpanjang penyampaian SPT. Terus yang keempat, hak untuk menunda pembayaran dan pengangsuran pajak. Terus yang kelima, hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak. Dan poin terakhir yaitu hak mengajukan keberatan dan banding. Selain mendapatkan haknya, wajib pajak juga mendapatkan kewajibannya. Yang pertama yaitu kewajiban untuk mendaftarkan diri. Yang kedua, kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT. Terus yang ketiga, tentunya kewajiban membayar pajak. Terus yang keempat, kewajiban membuat pembukuan dan pencatatan. Yang kelima, kewajiban mentaati pemeriksaan. Yang keenam, kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan. Dan poin terakhir yaitu kewajiban membuat faktur pajak. Selain itu ada juga yang dinamakan NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak, di mana nomor pokok wajib pajak sendiri merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP tidak dibentuk serta-merta, yaitu pasti ada fungsinya, di mana fungsi NPWP sendiri yang pertama sebagai tanda pengenal, terus yang kedua sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan, yang ketiga menjaga ketertiban dan penguasaan administrasi perpajakan, dan poin terakhir yaitu mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu. Baiklah, selanjutnya mengenai tata cara memperoleh NPWP. Cara wajib daftar, yaitu wajib pajak pribadi atau badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas maksimal 1 bulan. Setelah usaha dijalankan, dan wajib pajak pribadi atau badan yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila setelah 1 bulan memperoleh penghasilan PTKP selama 1 tahun. Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri tetapi sudah memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri, maka dapat diterbitkan NPWP-nya secara jabatan dan akan dikenakan sanksi. Selanjutnya, bagi pihak yang tidak wajib daftar, wajib pajak yang tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak wajib daftar yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPWP-nya. Lalu tempat pendaftarannya itu adalah kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak tersebut. Bagi wajib pajak yang kegiatan usahanya meliputi beberapa tempat, maka di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak tersebut. Bagi wajib pajak yang tidak menjalankan usaha, maka bisa di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak tersebut. Lalu mengenai hapusnya NPWP, yaitu wajib pajak pribadi yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan. Bagi untuk wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Lalu untuk warisan yang sudah selesai dibagi,
untuk wajib pajak badan yang telah dibubarkan, dan untuk pajak pribadi yang sudah tidak memenuhi syarat atau digolongkan menjadi wajib pajak. Ada juga sanksi-sanksi dalam NPWP-nya, yaitu kesalahan yang disengaja dikenakan sanksi setinggi-tingginya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali lipat pajak terhutang, tidak atau kurang dibayar. Cara menentukan besarnya pajak terhutang bisa dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Menentukan besarnya pajak itu bisa oleh diri sendiri atau wajib pajak sendiri dengan cara self assessment system, dengan mengisi formulir SPT atau surat pemberitahuan di mana wajib pajak mengisi, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang, atau oleh instansi pajak official assessment system yang menentukan besarnya pajak yang terhutang adalah aparat perpajakan dengan diterbitkannya SKP surat ketetapan pajak. Oleh pihak ketiga, withholding system yang menentukan besar pajak adalah pihak ketiga, yaitu pemotong pajak. Untuk menentukan tahun pajak sendiri, tahun pajak itu 1 tahun takwim atau tahun kalender dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Yang penting 12 bulan lah. Lalu masa pajak jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim. Formulir yang digunakan dalam aktivitas perpajakan yaitu SPT atau surat pemberitahuan. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak yang atau harta atau kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi bagi wajib pajak PPH yaitu melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terhutang, melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak, melaporkan harta dan kewajiban. Fungsi bagi wajib pajak PKP yaitu melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak PPN dan PPNBM yang sebenarnya terhutang, melaporkan pengkreditan pajak, masukan terhadap pajak keluaran, melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan oleh PKP atau oleh pihak lain. Fungsi bagi pemotong atau pemungut pajak yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Selanjutnya ada jenis SPT yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada jenis SPT massa seperti SPT massa PPH pasal 21, SPT massa PPH pasal 22, SPT massa PPH pasal 23, SPT massa PPH pasal 25, SPT massa PPN, dan SPT massa PPNBM. Yang kedua ada jenis SPT tahunan yaitu SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Tata cara penyelesaian SPT yaitu wajib pajak mengambil sendiri formulir di KPP. Selanjutnya wajib pajak mengisi SPT dengan benar dan jelas, lengkap dengan keadaan yang sesungguhnya. Wajib pajak harus menandatangani SPT. Wajib pajak harus melampirkan bukti yang diperlukan. Batas waktu penyampaian yaitu SPT masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir, sedangkan SPT tahunan paling lambat 3 bulan sejak akhir tahun pajak. Sanksi terlambat menyampaikan untuk SPT masa dendanya yaitu 50.000 dan SPT tahunan pribadi 100.000 dan 1 juta untuk SPT tahunan badan. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tetapi tidak benar karena tidak disengaja, maka dipidana dengan kurungan selama-lamanya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya 2 kali pajak terhutang. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tidak benar karena disengaja, maka dipidana dengan kurungan selama-lamanya 5 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak terhutang. Pembetulan SPT. Pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 tahun setelah pajak tahun berakhir sebelum dilakukannya pemeriksaan atau mengakibatkan utang pajak lebih besar, maka dikenakan sanksi bunga 2% per bulan sejak disampaikannya SPT sampai tanggal pembetulan walaupun sudah dilakukan pemeriksaan sepanjang sebelum dilakukan penyidikan. Wajib pajak atas kemauan sendiri melakukan pembetulan maka dikenakan sanksi denda 2 kali lipat kurang bayar. SPT dianggap tidak disampaikan apabila SPT tidak ditandatangani, SPT tidak dilampiri dokumen yang diperlukan, SPT disampaikan setelah dilakukannya pemeriksaan. Wajib pajak yang dikecualikan dari pengenaan sanksi yaitu wajib pajak pribadi yang meninggal dunia, wajib pajak orang
pribadi yang sudah tidak menjalankan usahanya, wajib pajak orang pribadi yang berstatus asing atau tidak tinggal lagi di Indonesia, BUT yang tidak melakukan usaha di Indonesia, wajib pajak badan yang tidak menjalankan usaha atau belum dibubarkan, wajib pajak yang terkena bencana. Formulir SSP dan SKP. SSP surat setoran pajak, surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan Menteri Keuangan. Fungsinya yaitu sebagai sarana untuk pembayaran pajak dan sebagai bukti atau laporan pembayaran pajak. Jenis SSP. Yang pertama, SSP standar, yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke kantor penerima pembayaran sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan. SSP standar dibuat rangkap 5. Lembar ke-1 arsip wajib pajak, lembar kedua untuk KPP melalui KPKN, lembar ketiga untuk dilaporkan ke KPP. Lembar keempat, arsip kantor penerima pembayaran. Lembar kelima, arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai ketentuan UU Perpajakan. SSP khusus yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi atau alat lain yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan Menteri Keuangan. SSP khusus harus memuat NPWP, nama wajib pajak, identitas kantor penerima pajak, kode jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, jumlah dan tanggal pembayaran, nomor transaksi pembayaran pajak. Pembayaran kekurangan. Pembayaran kekurangan berdasarkan SPT tahunan dilunasi maksimal tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak. Pembayaran karena ketetapan pajak yang menyebabkan jumlah penduduk bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterbitkan surat ketetapan pajak. Kelebihan pembayaran pajak. Jika setelah dilakukan perhitungan ternyata terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka wajib pajak dapat meminta kelebihan pembayaran tersebut dengan catatan wajib pajak tidak punya utang pajak. SKP, surat ketetapan pajak. SKP terdiri dari surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP-KB, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak lebih bayar tambahan atau SKPLBT, dan surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. STP atau surat tagihan pajak, yaitu surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. STP diterbitkan apabila PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Kemudian dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Kemudian PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat tapi tidak tepat waktu. Untuk sanksi, alasan 1 dan 2, sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, maksimal 24 bulan sejak terhitungnya pajak sampai diterbitkannya STP. Yang kedua, alasan ketiga, sanksi berupa denda 25% dari dasar pengenaan pajak. Kemudian SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Kemudian fungsi, sebagai koreksi atas jumlah yang terhutang di SPT-nya, sebagai sarana untuk mengenakan sanksi, kemudian sebagai alat untuk menagih pajak. Alasan penerbitan SKPKB, dalam jangka waktu 10 tahun, KPP dapat menerbitkan SKPKB apabila 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar. Kemudian SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Kemudian SKPKBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Sebagai fungsinya, satu koreksi atau surat ketetapan pajak sebelumnya. Oleh karena itu, surat ketetapan ini baru bisa diterbitkan kalau sudah ada surat ketetapan sebelumnya. Kemudian alasan diterbitkannya SKP KBT. Berdasarkan data baru, ditemukan hal-hal yang menyebabkan penambahan pajak yang terhutang dalam SKP sebelumnya. Kemudian ditemukan lagi data yang belum terungkap. Kemudian SKPLB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat ketetapan yang menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang. Kemudian fungsi, sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Alasan penerbitan SKPLB yaitu jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah hutang pajak yang seharusnya. Kemudian telah dilakukan pembayaran yang seharusnya tidak terhutang. Kemudian SKPN atau Surat Ketetapan Pajak Nihil, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya kredit pajak sama dengan hutang pajak yang seharusnya. Keberatan dan banding. Keberatan. Dasar pengajuan keberatan apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. Syarat pengajuan. Keberatan atas SKP, keberatan diajukan secara tulis dengan mengajukan apa keberatannya dan alasannya. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan, tanggal pemungutan dalam penyelesaian keberatan. Dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan jawaban atau keputusan. Keputusan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan tidak ada keputusan, maka dianggap keberatan diterima. Apabila keberatan diterima, maka kelebihan pembayaran ditambah imbalan berupa bunga 2% per bulan, maksimal 24 bulan. Banding. Dasar pengajuan yaitu atas keputusan keberatan yang ditetapkan dalam wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada peradilan pajak. Syarat pengajuan. Diajukan secara tertulis disertai alasan. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. Dilampiri salinan keputusan keberatan. Penyelesaian banding. Apabila pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran, maka akan diberikan imbalan bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan. Imbalan bunga juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa bunga penghapusan sanksi pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban dan modal serta penghasilan dan biaya. Kewajiban pembukuan. Wajib pajak yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas di Indonesia. Wajib pajak badan di Indonesia. Dikumpulkan adalah data yang teratur tentang peredaran atau penerimaan dan atau penghasilan bruto sebagai dasar menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak.